Baik, kita bahas lagi tentang TPS kuantitatif. Pada hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai perbandingan. Yuk kita mulai aja. Misalnya ada persoalan seperti ini, perbandingan uang Andi, Bambang, dan Cinta adalah 2:3 berbanding 5. Jadi kita misalkan aja ini A, B, C. Jika selisih uang Andi dan Cinta adalah X, maka jumlah uang Bambang dan Cinta adalah. Jadi tadi kita misalkan yang ditanyakan jumlah uang Bambang dan Cinta, berarti itu B tambah C. Sementara selisih uang Andi dan Cinta, kalau kita lihat tadi, kalau ini kita misalkan C, berarti itu sama dengan C kurang A. Berarti 3 tambah 5 dibagi 5 kurang 2. Jadi kita misalkan aja selisih uang Cinta dan Andi itu adalah X. Berarti kalau B tambah C, kalau kita kali silang, berarti hasilnya adalah B tambah C sama dengan 8/3 X. Jadi jawabnya adalah A. Kemudian kita lihat lagi, sebuah printer dapat menghasilkan 500 lembar dalam waktu X jam. Karena ada proyek pengerjaan 7.500 lembar, maka printer ditambah 4 buah. Waktu pengerjaan proyek itu berapa? Jadi kita rangkum dulu apa yang disampaikan dalam teks ini. Ya, kalau kita misalkan ini ya seperti ini X jam dan ini Y jam. Pertanyaannya adalah berapakah Y? Jadi kita buatkan aja 1/5 sama dengan 500/7.500 dikali Y per X. Jadi ini habis 5 dengan 75 itu sama dengan sama-sama dibagi 5 ya. Baru dikali silang. Berarti Y kita dapat sama dengan 3X. Jadi jawabnya adalah D. Kemudian kita lihat lagi, terdapat 100 buah lampu dengan menggunakan 15 kWh X jam. Jika jumlah lampu dikurangi 20 buah, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan 15 kWh? Nah, jadi kita buat dulu ya. Kita rangkum semuanya yang di atas ini. Jadi seperti ini, berarti yang ditanya adalah berapakah Y. Sehingga kita dapat 15/15 sama dengan 100/80 kali X kali Y. Berarti kita dapat Y sama dengan 5/4X. Nah, begitu kira-kira. Nah, yang berikutnya kita lihat lagi, berarti jawabnya adalah C. Ya, kita lihat dulu yang berikutnya. Suatu adonan beton diperoleh dengan mencampurkan 5 bagian pasir dan 3 bagian semen. Jika semen sebanyak A bagian dan pasir sebanyak 1 bagian, pasir menghasilkan beberapa adonan beton. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut, di mana P didefinisikan 5A, kemudian Q-nya sama dengan 2. Nah, jadi kita harus bandingkan sesudah dapat 5A-nya berapa. Jadi kita buat aja, kita rangkum dulu cerita yang di atas ya. Baru dia buat perbandingannya, berarti 1/5 sama dengan A banding 3. Berarti kalau kita kali silang, berarti 5A sama dengan 3. Nah, berarti 5A sama dengan 3, P-nya sama dengan 3, berarti Q-nya sama dengan 2. Berarti kita simpulkan bahwa P lebih besar dari Q. Berarti jawabnya adalah A. Nah, jadi kira-kira begitu teori-teori yang akan disajikan dalam soal TPS kuantitatif.
Saya cukupkan sampai di sini aja dulu. Kita sudah tuntaskan 10 kali pertemuan membahas tentang TPS kuantitatif. Pada pertemuan berikutnya kita akan bahas lagi model-model soal TPS kuantitatif yang tentunya lebih rumit, dan kita akan buatkan berikutnya adalah prediksi TPS kuantitatif pada UTBK 2021. Sekian dari saya, sampai jumpa di pertemuan yang lebih seru berikutnya.